kalau pekerjaan Anda sangat penting dan harus diselesaikan saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan kali ini khusus kita akan membahas sebanyak 20 soal untuk materi sosial kultural. Nanti di akhir jangan lupa teman-teman taruhkan di kolom komentar berapa sih poin teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, Mimin mau ingatkan dulu tentang materi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ini ada 4 teman-teman ya. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Sedangkan untuk pengertiannya, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Jadi lebih kepada bagaimana kita berinteraksi ya di masyarakat majemuk, terkait dengan bagaimana kita juga sebagai seorang karyawan teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai, Mimin mau ingatkan juga tentang nilai ambang batas dan bobot untuk sosial kultural teman-teman ya. Jadi sosial kultural ini ada 20 soal teman-teman, ada 20 soal berbeda dengan manajerial yang pernah kita bahas di part sebelumnya teman-teman ya, ada 25 soal manajerial. Jadi buat teman-teman yang belum sempat menonton itu, silahkan tonton itu juga nanti teman-teman ya, biar teman-teman bisa mengetahui atau mengukur kemampuan teman-teman atau persiapan teman-teman sejauh mana sih gitu. Jadi ini pernah kita bahas di part sebelumnya sebanyak 25 soal, dan wawancara juga pernah secara live ini di part yang ke-66, ini 67, dan sekarang di part yang ke-68 ini kita akan bahas 20 soal untuk sosial kultural teman-teman ya. Nah, untuk sosial kultural ini pilihan gandanya ada 5 teman-teman ya, A, B, C, D, E. Dengan nilai paling tinggi itu 5 tentunya, kemudian paling rendah adalah 1. Kemudian tidak menjawab itu baru nilainya 0. Jadi usahakan teman-teman menjawab. Nanti teman-teman saat tes, kalian pasti bisa membedakan mana yang manajerial dan sosial kultural. Tidak hanya berdasarkan pilihan gandanya ya, yang katanya teman-teman kita yang tes, kalau sosial kultural ini yang setuju tidak setuju itu pilihan gandanya, sedangkan manajerial ini terkait deskripsi sikap kita ya terhadap masalah yang diberikan. Tapi nanti teman-teman perhatikan juga, kalau nanti pilihan gandanya ada 5, pasti itu adalah soal sosial kultural ya teman-teman ya. Kalau 4 itu kemungkinan manajerial atau wawancara, kalau pilihan gandanya ada 4 gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Anda mendapatkan pesan singkat mengenai seseorang yang sedang sakit dan membutuhkan donor darah. Anda memiliki golongan darah sesuai yang diinginkan, akan tetapi Anda sedang tidak dapat mendonor disebabkan berat badan Anda tidak mencukupi. Anda tidak mengirim pesan singkat tersebut ke kontak yang lain meskipun Anda tidak dapat membantu. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Karena untuk soal yang pertama ini pernah kita bahas di part yang saya keluarkan di part yang ke-65 teman-teman ya, tapi tidak kita langsung jawab karena sebagai PR teman-teman. Nah, di sini kita akan jawab ya. Di sini Anda tidak bisa mendonor, tidak dapat mendonor ya disebabkan berat badan tidak sesuai. Tapi intinya adalah Anda tidak mengirim pesan singkat tersebut ke kontak yang lain meskipun Anda tidak dapat membantu. Padahal Anda tahu bahwa orang tersebut sedang membutuhkan bantuan donor darah. Gitu teman-teman. Jadi ini kalimat yang negatif. So jawaban paling tinggi poinnya adalah yang E ya, sangat tidak setuju.
Ini poinnya 5, kemudian ke atas 4. Ini 4 ya. 3, 2, 1 gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu hari di hari libur, salah satu pemuka agama datang ke rumah Anda. Ia ingin meminta bantuan dan berdiskusi terkait sebuah masalah di desa. Anda menolaknya sebab Anda sedang sibuk bekerja. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini teman-teman, Anda mana dia? Pemuka agama ya datang ke rumah meminta bantuan. Jadi ada orang meminta bantuan dan berdiskusi terkait sebuah masalah di desa. Ini adalah sesuatu yang penting teman-teman ya. Nah, Anda menolaknya sebab Anda sedang sibuk bekerja. Ini positif atau negatif? Nah teman-teman, kita perhatikan ini di hari libur teman-teman ya. Dan pekerjaan tersebut tidak disebutkan apakah pekerjaan tersebut mendesak harus diselesaikan sekarang. Tidak sama sekali teman-teman ya. Jadi di soal hanya disebutkan waktu itu hari libur dan Anda menolak sebab sedang sibuk bekerja. Pekerjaan seperti apa kita tidak tahu. Apakah pekerjaan kantor, pekerjaan apa kita tidak tahu ya. Setiap orang memiliki kesibukan masing-masing meskipun itu di hari libur. Tapi ini seseorang meminta bantuan dan berdiskusi terkait sebuah masalah di desa. Kalau kita menolak berarti ini adalah kalimat yang negatif teman-teman ya. Kecuali kalau pekerjaan Anda sangat penting dan harus diselesaikan saat itu juga. Nah itu baru kalimat yang positif. Tapi karena di sini tidak disebutkan bahwa pekerjaan tersebut sangat penting atau mendesak, jadi ini kalimat yang negatif gitu teman-teman ya. Karena Anda menolak seorang pemuka agama yang meminta bantuan. Intinya yang meminta bantuan. Jadi penolakan tersebut negatif. Jadi jawabannya E, sangat tidak setuju ya, memiliki poin 5. Kemudian ke atas D4, C3, B2, A1. Seperti itu jawabannya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jika Anda memiliki pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan, maka Anda menolak undangan dari tetangga. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Jadi di sini teman-teman kita lihat ya, Anda memiliki pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan. Maka Anda menolak undangan dari tetangga. Ini undangannya kita tidak tahu undangan apa, kita nggak tahu ya. Apakah undangan berbincang-bincang, kemudian undangan bertukar pikiran, kita nggak tahu. Apakah undangan seperti apa, kita tidak tahu ya. Ini umum, hanya undangan saja. Kemudian yang lebih ditekankan di soal ini adalah pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan. Jadi lebih kita utamakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini teman-teman ya, pekerjaan ini. Jadi kalau Anda menolak undangan tetangga untuk menyelesaikan pekerjaan penting tersebut yang harus segera diselesaikan, maka ini adalah kalimat yang positif. Jadi jawabannya A, sangat setuju teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang nanya, ada nggak sih soal-soal sosial kultural ini yang pilihan gandanya tidak seperti ini saja gitu, tapi lebih ke deskripsi sikap seperti manajerial. Nah, untuk teman-teman yang bertanya seperti itu, saya jawab di sini ya. Saya kurang tahu pastinya teman-teman ya, yang saya dapatkan FR-nya soal-soal sosial kultural itu seperti ini pilihan gandanya. Itu yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah tes, yaitu PPPK Nakes dan PPPK Guru. Saya kurang tahu kalau PPPK teknis nanti. Tapi di buku saya teman-teman, di buku yang sering saya sebarkan, di sana sudah saya buatkan soal-soal sosial kultural yang jawabannya atau pilihan gandanya tidak hanya seperti ini teman-teman ya. Atau kalau teman-teman mau gratis, di YouTube saya yang sebelumnya, part-part yang sebelum adanya FR itu tetap saya berikan soal-soal sosial kultural yang pilihan gandanya tidak hanya seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan semangat belajarnya, diputar-putar ulang lagi dan dicari-cari lagi. Banyak sekali contoh-contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan ya. Kita lanjut ke soal, oh ya, yang ini poinnya 5 ya teman-teman ya. Poin 5, kemudian B4, C3, D2, E1 gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Suatu hari Anda dan keluarga pergi makan di sebuah tempat makan, akan tetapi Anda lupa membayar salah satu item pesanan Anda. Anda baru mengingatnya setelah sampai rumah. Pada kali berikutnya Anda makan di tempat yang sama dan membayar satu item tersebut. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab.
Di pause dulu ya. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman kita lihat ya, Anda lupa membayar salah satu pesanan, sampai di rumah baru ingat. Kemudian pada kali berikutnya Anda makan di tempat yang sama, Anda membayar satu item tersebut. Jadi Anda pernah lupa membayar, kemudian berikutnya Anda membayar. Ini kalimat yang positif teman-teman ya. Hanya kalimatnya berbelit-belit supaya teman-teman terkecoh ya. Udah banyak soal, kemudian soalnya berbelit-belit, itu yang membuat kita menjadi kurang fresh gitu dalam berpikir. Tapi kalau kita menemukan kata-kata kuncinya, teman-teman temukan kata kuncinya, baru tentukan apakah itu positif atau negatif gitu teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang positif, so jawaban yang memiliki poin paling tinggi itu yang A teman-teman ya. Ini poinnya 5. Kemudian yang ke bawah 4, 3, 2, 1. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda adalah orang yang tegas dalam segala keputusan dan tindakan. Akibatnya anak Anda sendiri takut pada Anda hingga menganggap Anda bukan orang tuanya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Di pause dulu ya. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda orang yang tegas. Tegas ini adalah sesuatu yang baik teman-teman ya. Dalam segala keputusan dan tindakan. Kita lihat lagi, dalam segala keputusan dan tindakan. Akibatnya kita lihat anak Anda sendiri takut pada Anda hingga menganggap Anda bukan orang tuanya. Ini adalah kalimat yang ini adalah kalimat yang negatif teman-teman ya. Meskipun di sini pengecohnya adalah Anda orang yang tegas. Ini hanya pengecoh teman-teman. Jadi kita lihat keseluruhannya itu akibatnya adalah anak Anda sendiri menganggap Anda bukan orang tuanya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang negatif. So ini jawabannya sangat tidak setuju teman-teman. Jadi semua hal yang terlalu itu dampaknya jadi negatif teman-teman ya. Seperti ini mungkin terlalu tegas sehingga anaknya menganggap ia bukan orang tuanya, karena segala hal itu tegas, tidak ada santai-santainya ya. Jadi ini yang memiliki poin 5 itu E. Kemudian ke atas 4, 3, 2, 1. Jadi kalau teman-teman misalkan ragu ya, saya kasih triknya teman-teman ya, ragu apakah ini negatif atau positif, antara E atau A, teman-teman ragu mau pilih yang mana ya, teman-teman bisa pilih antara B atau D ya. Kemungkinannya teman-teman akan dapat 4 atau 3 poinnya. Tapi kalau teman-teman memaksakan memilih antara E atau A juga bisa. Nanti kemungkinannya teman-teman akan dapat 5 atau dapat 1 gitu teman-teman ya. Tapi sejauh teman-teman masih bisa menentukan mana sih kata kunci yang bisa ditarik ulur dalam soal tersebut teman-teman ya, insya Allah teman-teman akan mendapatkan poin maksimal. Karena teman-teman kita banyak yang mendapatkan nilai 90 sampai 100 di nilai sosial kultural ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Anda diminta datang ke kantor untuk sebuah tugas saat Anda sedang menikmati hari libur. Anda dengan senang hati datang memenuhi tugas tersebut dan merelakan liburan Anda dan keluarga tertunda. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Nah, di sini teman-teman kita lihat antara pekerjaan dan hari libur ya. Anda diminta ke kantor untuk sebuah tugas saat Anda sedang berlibur. Anda liburan, Anda diberikan tugas. Nah, Anda dengan senang hati datang memenuhi tugas dan menunda merelakan liburan Anda tertunda. Nah, gitu ya. Ini kalimat yang positif teman-teman ya. Ingat kita sedang direkrut menjadi karyawan teman-teman. Jadi kalau Anda sampai dihubungi untuk melaksanakan tugas di hari libur, ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan ya. Di soal ya, di soal. Secara kenyataan mau teman-teman kerjakan atau tidak terserah teman-teman ya. Jadi nomor 6 ini jawabannya A ya, sangat setuju. Poinnya 5. Ke bawah 4, 3, 2, 1 gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Beberapa hari terakhir Anda mendapatkan kabar terjadi banyak penculikan anak. Anda memiliki anak balita yang sering sekali bermain sendiri di sekitar komplek. Anda tetap membiarkannya bermain tanpa pengawasan hingga saat ini sebab banyak tetangga. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Di sini terkait penculikan anak ya, ramai sekali sekarang teman-teman. Dan Anda tetap membiarkan anak Anda bermain tanpa pengawasan ya. Ini adalah sesuatu yang
negatif. Meskipun di sini pengecohnya adalah sebab banyak tetangga. Kita tidak tahu tetangga kita mau pergi tidur atau apa, kita tidak tahu teman-teman ya. Jadi jangan beralasan banyak tetangga membuat Anda membiarkan anak Anda bermain tanpa pengawasan. Jadi ini kalimat yang negatif teman-teman. Jadi jawabannya yang paling banyak poinnya itu yang E ya, sangat tidak setuju. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Anda menerima tawaran sebagai pembawa acara pada saat rapat desa meskipun hari itu Anda memiliki pekerjaan yang belum selesai. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dulu dan coba dijawab ya. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Kalau sudah, kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman, Anda mendapatkan tawaran sebagai pembawa acara pada saat rapat desa. Meskipun hari itu Anda memiliki pekerjaan yang belum selesai. Kembali kita lihat teman-teman yang mana yang lebih urgent. Pekerjaan belum selesai, apakah pekerjaan itu harus selesai hari itu juga? Kan tidak dijelaskan di soal ya. Karena setiap orang meskipun sedang berlibur pasti ada pekerjaan, teman-teman, pasti ada pekerjaan. Nah ini hanya pengecoh ya. Kecuali kalau di soal disebutkan memiliki pekerjaan yang belum diselesaikan dan harus diselesaikan hari itu baru. Nah, kalau ini kan nggak ada. Anda memiliki pekerjaan yang belum diselesaikan saja dan Anda menerima tawaran sebagai pembawa acara. Ini kalimat yang positif teman-teman. So jawabannya sangat setuju gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal ya, ini poinnya 5 teman-teman ya, seperti biasa 5, kemudian B4, C3, D2, E1 gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Anda adalah salah satu orang terpandang di lingkungan warga sekitar. Menurut Anda, seseorang yang sukses adalah mereka yang memiliki uang dan materi yang cukup untuk dirinya bahkan orang lain. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Di pause dulu ya. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Di sini kita lihat Anda orang terpandang. Kemudian menurut Anda, seseorang yang sukses adalah orang yang memiliki uang dan materi yang cukup. Benar nggak teman-teman? Ini adalah kalimat yang negatif kalau menurut saya teman-teman ya. Karena orang sukses itu tidak bisa hanya dinilai dengan materi dan juga uangnya. Banyak orang yang punya materi dan uang yang banyak itu tapi dia malah mau mengakhiri hidupnya. Misal ya, banyak orang yang sukses, yang dikatakan sukses adalah karena uangnya dan materinya, tapi banyak yang melakukan kriminal. Banyak juga yang ya banyak sekali contoh-contoh yang lain teman-teman ya, yang membantah kalimat yang ini ya. Orang sukses adalah orang yang memiliki uang dan materi yang banyak. Banyak sekali bantahannya. Jadi ini ada kalimat yang negatif ya. Sukses tidak dapat diukur hanya dengan uang dan materi teman-teman. So ini kalimat yang negatif, jawabannya adalah yang E ya. Poinnya 5, kemudian D4, C3, B2, A1. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Anda sudah lama mengajukan cuti dan sudah disetujui. Anda ingin menikmati hari libur dengan keluarga. Akan tetapi rekan kerja Anda meminta untuk membatalkan cuti Anda sebab dia ingin mengambil cuti di waktu yang sama. Hal tersebut dikarenakan ibunya sakit dan tidak ada yang menemaninya di rumah sakit. Anda tidak ingin membatalkan cuti dengan alasan sudah berjanji kepada anak untuk berlibur. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan teman-teman pause dan coba dijawab teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat Anda sudah mengambil cuti, ini hak Anda ya. Tapi di sini kita pertimbangkan lagi, ada rekan kerja Anda yang ingin mengambil cuti dan meminta Anda untuk membatalkan cuti ya. Berarti di sini tidak boleh dua-duanya ya. Dikarenakan ibunya sakit, tapi Anda membatalkan
tidak ingin membatalkan cuti ya, tidak ingin membatalkan cuti karena sudah berjanji kepada anak untuk berlibur. Nah, kita lihat di sini teman-teman, mana yang lebih penting untuk didahulukan teman-teman ya. Apakah menolong orang yang sedang sakit? Ini dia ingin cuti karena menjaga ibunya yang sakit dan tidak ada yang menemani ya selain dia. Ataukah Anda mendahulukan hari libur bersama keluarga? Nah, yang lebih penting? Ya, pastinya kita harusnya mendahulukan orang yang sedang sakit ini. Jadi jangan ditolak kalau ada teman Anda mengambil cuti. So ini jawaban yang negatif ya. Harusnya Anda membantunya dengan mengundur waktu cuti Anda dan membiarkan dia untuk cuti terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Ini kalimat yang negatif, so jawabannya sangat tidak setuju. Yang memiliki poin 5, kemudian tidak setuju ini poinnya 4, ragu-ragu poinnya 3, kemudian setuju poinnya 2, dan sangat setuju ini poinnya 1 teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Suatu hari Anda melihat sebuah kecelakaan yang ternyata adalah warga kampung Anda. Anda membiarkan orang lain tak dikenal yang mengantarkannya ke rumah sakit sebab Anda ingin pulang beristirahat. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dulu dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda melihat kecelakaan, itu adalah warga kampung Anda, berarti Anda kenal, tapi Anda membiarkan orang lain tak dikenal untuk mengantarkannya ke rumah sakit sebab apa? Anda ingin pulang istirahat. Ya teman-teman ya, tapi di kalimat ini tidak disebutkan apakah Anda sangat kelelahan sehingga tidak mampu menolong orang tersebut, tidak ya teman-teman ya. Tapi di sini dengan alasan Anda ingin pulang beristirahat. Ini adalah kalimat yang negatif teman-teman ya. Kalau negatif jawabannya sangat tidak setuju. Harusnya teman-teman menemaninya atau mengantarnya. Setidaknya menemaninya teman-teman ya untuk ke rumah sakit. Gitu teman-teman ya. Jadi poin 5E, poin 4D, kemudian C3, B2, A1 teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Anda akan ikut cuek terhadap tetangga yang juga cuek pada Anda. Sebaliknya, jika ia ramah, maka Anda pun akan ramah padanya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba di pause dulu teman-teman dan dikunci jawabannya ya. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kalau orang lain cuek, Anda cuek. Kalau orang lain ramah, Anda ramah. Ini ada kalimat yang negatif teman-teman ya. Jadi mau bagaimanapun orang lain, mau dia cuek, mau dia pendiam, mau dia apa, kita kalau sudah ramah ya udah tetap ramah saja gitu. Tetap saling menyapa, yaitu yang benar teman-teman. Jadi ini adalah kalimat yang negatif, jawabannya yang E ya, sangat tidak setuju. Yang memiliki poin 5 ke atas 4, 3, 2, 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 13. Anda senang memberikan kejutan kepada rekan ataupun keluarga dengan cara-cara yang tidak terduga tanpa memperhatikan riwayat penyakitnya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Kalau sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda senang memberikan kejutan ya. Ini baik sebenarnya. Tapi kita lihat lagi dengan cara-cara yang tidak terduga tanpa memperhatikan riwayat penyakitnya. Bagaimana kalau dia ini penyakit jantung? Kemudian bagaimana kalau dia tuh udah tua gitu ya? Ini tidak boleh karena di sini sudah ditekankan di soal Anda tidak memperhatikan riwayat penyakitnya, sudah ditekankan. So ini adalah kalimat yang negatif ya. Kalimat negatif, jawabannya adalah sangat tidak setuju ya. Kita harus memperhatikan riwayat penyakit seseorang sebelum memberikan kejutan-kejutan ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 14 teman-teman. Suatu hari Anda melihat seseorang yang tiba-tiba jatuh tanpa alasan di tengah jalan. Anda curiga bahwa hal tersebut adalah modus baru penipuan. Akibatnya Anda sama sekali tidak mendekati orang tersebut terlebih membantunya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba dijawab teman-teman. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Di sini ada orang yang tiba-tiba jatuh ya, tiba-tiba jatuh. Banyak nggak sih orang yang
tiba-tiba jatuh gitu karena mungkin dia ada penyakit tersendiri, kita nggak tahu ya, karena seseorang ini nggak dikenal ya. Tapi di sini dikatakan Anda curiga ada modus baru penipuan. Akibatnya Anda sama sekali tidak mendekati orang tersebut, terlebih membantunya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia benar-benar sakit dan jatuh? Anda tidak membantunya di sana, teman-teman ya. Bagaimana? Ini adalah kalimat yang negatif, teman-teman ya. Kalimat yang negatif. Kata Anda curiga bahwa hal tersebut adalah modus baru penipuan, ini adalah pengecoh, teman-teman ya. So, ini adalah kalimat yang negatif, jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman ya, yang memiliki poin 5. Kita lanjut ke soal yang nomor 15. Suatu hari seorang kurir datang mengantarkan paket milik adik Anda. Paket tersebut belum dibayar, akan tetapi uang Anda tidak cukup untuk membayar. Tidak ada seorang pun di rumah selain Anda. Anda meminjam uang ke tetangga Anda untuk sementara meski Anda tahu tetangga Anda adalah orang yang hanya berkecukupan. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Nah, di sini teman-teman kita lihat Anda tidak mampu membayar ya paket adik Anda. Nah, kemudian Anda meminjam uang ke tetangga meskipun Anda tahu ia hanya orang yang berkecukupan. Ini Anda meminjam uang untuk sementara saja, teman-teman ya, untuk membayar paket tersebut. Di sini kata berkecukupan ini berarti dia sudah bisa dikatakan menengah ya, maksudnya bisa untuk membantu sekedar membayar paket. Kita tidak tahu berapa harga paketnya, tapi kalau dia berkecukupan, kecuali kalau di sini dikatakan dia kekurangan ya, mungkin kalau dia kekurangan kita tidak enak untuk meminjam uang sementara gitu. Tapi di sini katanya berkecukupan, jadi yang ini adalah kalimat yang positif karena untuk membayar paket tersebut, teman-teman ya, tidak mungkin Anda menyuruh kurirnya untuk kembali kemudian datang lain kali, teman-teman ya. Oke, ini kalimat yang positif ya. Jadi jawabannya yang A sangat setuju, teman-teman, yang memiliki poin 5. Kemudian ke bawah 4, 3, 2, 1 ya, meminjam untuk sementara ya. Meminjam untuk sementara ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 16. Anda selalu mengaktifkan alarm untuk membangunkan Anda setiap harinya meski di hari libur. Hal tersebut Anda lakukan sebab Anda tidak ingin terlambat bekerja. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Nah, di sini teman-teman, Anda mengaktifkan alarm. Ini adalah hal yang positif ya. Kata meskipun di hari libur, ini hanyalah pengecoh ya. Kita lihat alasannya, hal tersebut Anda lakukan sebab tidak ingin terlambat bekerja. Ya, alasannya positif, aktivitasnya positif. Jadi ini kalimat yang positif. Jawabannya A yang memiliki poin 5, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 17. Jika Anda berada pada situasi yang harus memilih antara keluarga dan orang lain, maka Anda akan selalu memilih keluarga sebab mereka segalanya untuk Anda. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda selalu memilih keluarga sebab mereka segalanya. Kalau Anda berada pada situasi yang harus memilih, harus memilih ya, Anda harus memilih keluarga. Apakah ini positif atau negatif? Ini adalah kalimat yang negatif, teman-teman ya. Meskipun di sini ada kalimat segalanya untuk Anda, mereka ini segalanya untuk Anda. Benar ya teman-teman ya. Tapi kalau kita memilih keluarga tanpa memperhatikan apakah keluarga ini berada di pihak yang benar atau salah, tidak boleh melakukan hal seperti itu, teman-teman ya. Kita harus menyelidiki mana yang benar dan mana yang salah, baru kita bisa menentukan mana yang harus dipilih. Jadi ini kalimat yang negatif. So kalau negatif, jawabannya sangat tidak setuju, teman-teman, yang memiliki poin 5 gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 18. Anda sering melakukan pekerjaan tambahan di rumah, akibatnya Anda memiliki sedikit waktu untuk keluarga Anda. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat teman-teman ya, pekerjaan tambahan. Pekerjaan ini baik ya untuk menambah pendapatan, tapi di sini akibatnya kita lihat Anda memiliki sedikit waktu untuk keluarga. Nah, jadi ini menjadi kalimat yang menjadi kalimat yang negatif, teman-teman ya, karena kalau sudah Anda memiliki pekerjaan kemudian memiliki pekerjaan tambahan lagi di rumah,
sehingga menyita waktu Anda lebih banyak dan mengurangi waktu Anda bersama keluarga. Ini adalah kalimat yang negatif teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya, sangat tidak setuju teman-teman gitu ya. Karena meskipun Anda memiliki pekerjaan tambahan, jangan sampai itu membuat waktu Anda dengan keluarga ini tersita ya. Jadi lebih sedikit waktu untuk keluarga ini tidak baik teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 19. Anda sering mendengar berita terkait pencurian beberapa hari terakhir. Hal tersebut membuat Anda menjadi takut dan selalu menutup diri. Akibatnya Anda menjadi semakin jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Hal tersebut Anda lakukan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman kita lihat ya, ada pencurian ya, kabar pencurian. Akibatnya Anda takut dan selalu menutup diri ya, takut dan selalu menutup diri. Kemudian akibatnya Anda jadi jarang berinteraksi dengan warga sekitar, teman-teman ya. Meskipun di sini ada pengecoh berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk, teman-teman, tapi kata takut dan selalu menutup diri ini adalah kalimat yang negatif, teman-teman ya. Kita boleh waspada, tapi jangan sampai ketakutan kita dan kewaspadaan kita yang berlebihan membuat kita menutup diri dan menutup interaksi dengan warga sekitar. Itu kalimat yang negatif teman-teman ya. So ini jawaban nomor 19 ini yang E ya, sangat tidak setuju. Kita lanjut ke soal yang nomor 20. Jika Anda bepergian menggunakan bis kota, maka Anda akan mengajak orang di samping Anda untuk berbicara meskipun Anda tidak mengenalnya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama ya. Di sini teman-teman kita lihat Anda mengajak orang di samping Anda untuk berbicara meskipun Anda tidak mengenalnya. Ini adalah kalimat yang positif teman-teman ya, mau Anda kenal atau tidak. Di bis kota itu teman-teman kita banyak ya, jadi tidak ada salahnya untuk menambah kenalan, menambah koneksi dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang positif, so jawabannya sangat setuju. Oke teman-teman, itu dia 20 soal sosial kultural yang bisa kita bahas pada part 68 ini. Silahkan bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab atau menuliskan berapa sih skor teman-teman dalam mengerjakan soal sosial kultural tadi. Ingat jawabannya yang jujur ya. Kita lihat sejauh mana teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk tes di bulan Maret. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, silahkan kasih aku tombol thanks-nya di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.